ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walau ku pun sendiri, tapi aku masih ada. Masih ada cinta di hati. Walau habari pemirsa Gorontalo TV dimanapun Anda berada, saya Ella Luma hari ini kembali hadir dengan program terbaru dari GoTV Bolebo, yakni Bincang Bolebo. Sebuah dialog yang akan membahas tentang seputar kedaerahan Kabupaten Bolebo. Dan siapakah yang akan menjadi bintang tamu saya perdana di hari ini? Pastikan Anda tetap di Bincang Bolebo. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan bintang tamu yang saya janjikan tadi, seorang Sri Kandi, pemimpin nomor 1 di Dinas Kominfo Kabupaten Bolebo. Ya, selamat malam Ibu Ulkia Q, SE, FSI. Selamat malam Mbak Ella. Biasanya saya di setiap tayangan perdana dialog saya selalu mendapatkan tamu laki-laki dan ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena selain beliau juga di dinas yang bergerak di bidang komunikasi, beliau juga seorang aktivis yang begitu aktif di dunia komunikasi juga dan alhamdulillah saat ini menjadi bintang tamu saya. Iya, terima kasih sekali. Iya. Oke Ibu, bicara tentang tema hari ini, bicara tentang satu data. Itu apa sih yang dimaksud dengan satu data dari Kominfo? Ya, jadi saya menyapa dulu Mbak Ella ya. Untuk harus dong yang gitu. Sempat bergabung dengan GoTV Bolemo pada malam hari ini. Kami sangat merasa spesial karena kenapa ini merupakan program yang kami diundang khusus untuk menjadi narasumber atau sebagai bintang tamu pada malam hari ini. Sehingga ini merupakan kesempatan yang sangat kami syukuri dan kami pun berharap pemirsa yang sementara bergabung dengan kita di GoTV Bolemo pada malam hari ini tentunya bisa meliput langsung atau bisa menyaksikan langsung apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan program dan tusi kami yang ada di Dinas Kominfo. Iya. Selain ini sedang live di YouTube Gorontalo TV, ini juga GoTV Bolemo sedang melakukan siaran langsung di Facebook. Ibu bisa menyapa seluruh masyarakat Bolemo yang ada di Tilamuta dan sekitarnya mungkin ini. Iya, jadi kami berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bolemo khususnya yang ada di Kecamatan Tilamuta atau pusat kota ibu kota Kabupaten Bolemo pada malam hari ini dalam keadaan sehat, walafiat dan tidak kurang satu apapun dan tetap stay semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah kita. Iya, kembali ke tema kita hari ini Bu ya. Ya, Satu data, satu koneksi dan bebas blank spot. Saya ingin membahas yang pertama tentang satu data. Apa sih itu Bu? Ya, jadi gini Mbak Ella. Di Kominfo itu tusi utamanya adalah penyebarluasan informasi. Iya. Itu merupakan wewenang atau apa yang menjadi tusi utama kita dalam hal penyebarluasan informasi pada masyarakat. Nah, kembali kepada konsep awal untuk Bolemo Satu Data, itu memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada tupoksi Kominfo. Nah, untuk satu data ini kita tahu persis dari pusat sampai dengan daerah sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan data ini memang harus benar-benar parsial dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun yang pengguna maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, sebelum dilanjutkan, mohon maaf Ibu, ini yang dimaksud data apa Ibu? Data personal masyarakat, data warga, atau jangan-jangan enggak, jangan-jangan nih pemirsa di rumah mikirnya ini data seluler atau data apa gitu. Jadi memang itu yang akan kami jelaskan terkait dengan satu data ini yang menjadi konsep dari program di Dinas Kominfo. Kita itu di Dinas Kominfo ada satu bidang statistik dan persandian
dia memang secara eksplisit dia memiliki tusi terkait dengan data ini. Data ini bisa secara makro dan mikro. Secara makro memang kita menunggu update untuk informasi data ini ada di BPS. Ini yang memang sudah jadi cantolan kita, sehingganya makin ke sini kita sudah memprogramkan ada beberapa terobosan yang kami namakan inovasi. Inovasi yang kami lahirkan untuk Kominfo tahun lalu yang kita akan kembangkan tahun ini adalah e-data sektor. E-data sektor ini elektronik itu sudah sektor, di-launching. gitu Ya. E-data sektor ini nanti akan kita akan mengatur bagaimana update setiap data, apakah itu data sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu nanti kumulasinya ada di Dinas Kominfo khususnya di bidang statistik dan persandian. Itu namanya kita mengimplementasikan dalam inovasi Bualemo Satu Data melalui e-dekor. Jadi ini mempermudah bagi dinas-dinas terkait Iya. gitu udah tercover gitu di Iya. Kominfo gitu datanya Iya, gitu seperti ya. itu. Iya. Kemudian untuk terkait pelaksanaannya sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, jadi sekarang untuk progresnya kita memang launchingnya itu kita laksanakan pada bulan Mei kemarin. Dan untuk tahapan sekarang kita sementara mempersiapkan setiap dinas itu kita sudah meminta satu orang yang akan kita latih menjadi operator. Jadi misalnya dari Dinas Perikanan misalnya, kita sudah minta satu orang situ yang kita akan latih khusus dan itu memang kita sudah SK-kan nanti mereka yang akan memprogres semua laporan atau data yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti Ini itu. datanya berlaku untuk seluruh SKPD atau OPD atau hanya dinas-dinas tertentu saja yang Oh tidak, jadi konsep datanya ini adalah kita tahu persis bahwa kita misalnya membutuhkan data. Data yang secara rilis resminya ini ada di BPS. Nah, bedanya di kita parsial. Parsial ini dalam artian seperti ini. Misalnya kalau di BPS itu secara makro, maka di kita parsialnya itu per 1-2 bulan, bisa dalam jangka waktu 2 bulan, 1 bulan, pokoknya itu sifatnya update. Nah kalau untuk BPS itu sifatnya itu per tahun. Ada ketentuannya. Nah kalau di kita itu lebih cepat update-nya. Sehingga contoh, saya memberikan contoh misalnya update data penerima bantuan misalnya untuk dinas sosial PMD. Nah secara parsial nanti datanya kita akan koneksikan sehingga ada perbedaan angka. Ada perbedaan angka misalnya dari BPS misalnya totalnya berapa, di kita mungkin agak lebih. Karena perhitungannya adalah mikro secara parsial. Kalau di BPS itu per tahun datanya diperbarui, kalau di Kominfo itu range update-nya. waktunya tiap berapa lama Bu? Itu bisa per bulan, bisa per 2 bulan. Pokoknya kalau memang sudah ada progresnya, kita sekarang memang koneksinya adalah seluruh OPD, sehingga itu cantolannya ada di kita. Jadi servernya ada di kita tahu persis, oh ini ada perubahan data angka kemiskinan, atau ada perubahan data terkait dengan penerima bantuan. Nah itu updating datanya ada di kita semuanya. Jadi dia seperti terkonek itu. Bu ya. Jadi Kalau koneksinya terkait di situ. data seperti itu berarti terkonek dengan Capil kayak gitu ya, dengan dinas seperti itu. sosial. Nanti koneksinya kita memang akan ada penyesuaian dengan data yang dihasilkan oleh Capil, oleh PMD sosial. Ini kita akan koneksikan dan memang di kita ini akan pembeda karena itu istilahnya kita diperbaharui secara khusus seperti itu. Nah kemudian dengan ini kan berbasis sistem ya, berbasis aplikasi atau berbasis sistem? Aplikasi ini? elektronik, jadi memang bisa diakses. Bisa diakses oleh oleh masyarakat. Itu nanti memang pengembangannya kita akan sampaikan secara ini progresnya bertahap Mbak Ella karena memang kita membutuhkan juga anggaran yang tidak sedikit. Nah untuk langkah awalnya ini kita memang sudah membentuk seluruh OPD itu, kita sudah meng-SK-kan seluruh operatornya. Nah langkah berikutnya adalah kita akan memberikan penguatan kapasitas melalui BIMTE bagaimana cara mengaplikasikan website atau apa namanya program ini di masing-masing OPD seperti itu. Ini kan persiapannya kan rumit sekali ya Bu, untuk mendapatkan semua data ini. Tujuannya Kominfo apa sih itu Bu? Ya ini kita mempermudah Mbak Ella karena memang dari pusat sampai ke daerah kita memang sudah diwajibkan itu adalah satu data untuk Indonesia, satu data untuk setiap kabupaten kota, provinsi sehingga bisa terlihat apa berbagai perbedaan yang ada. Tapi memang data ini memang saya yakin sekali akan sangat membantu. Sangat membantu karena memang kalau seperti saya berikan gambaran tadi, kalau di OPD lain itu misalnya penerima bantuan, ini saya contohkan lagi dinas sosial, karena memang kemarin itu perubahan itu penerima yang masuk di penerima bantuan yang memenuhi syarat, ya itu berbeda dengan yang ada di Capil, ya ada istilahnya apa namanya
perbedaan ini sehingga kadang-kadang terjadi konsep ini menjadi berbeda. Kalau misalnya terjadi perbedaan seperti itu, ini kan banyak ya Bu ya, kalau di Capil gitu kan banyak ini di kalangan masyarakat itu terkait pengurusan akta meninggal gitu. Akta meninggal itu biasanya kan yang banyak terjadi perselisihan data itu antara Capil dengan ini biasanya kalau sekarang kan musim pemilu nih ya mulai tahapan ya. Data itu kan kadang kan tidak sinkron gitu. Kemudian apakah Kominfo bisa menjadi patokan nantinya ketika misalnya terjadi perselisihan data, misalnya KPU atau Bawaslu deh ya. KPU atau Bawaslu membutuhkan data yang real gitu sebagai komparasinya, sebagai pembandingnya, bisa nggak kita membandingkan data yang ada di Capil dengan data yang dimiliki oleh Kominfo terkait data kematian? Secara regulasi kita mengaturnya ini langkah-langkah progresnya sampai dengan hari ini kita baru meng-SK-kan semua operator yang ada di OPD. Nah konsep-konsep ini ada yang jangka panjang, untuk pekerjaan mereka ini ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nah pada akhirnya ketika kita memberikan perbandingan maka referensinya ini ada di Kominfo juga. Sehingga update-nya malah saya berpikir kalau Capil misalnya itu diperhitungkan ada yang meninggal, misalnya data pemilih ada yang meninggal. Nah itu koneksinya juga ada di kita karena memang kita nanti akan sinergi dengan desa. Iya, karena dia kan harus cocok semua tuh datanya. Nanti memang kita akan berusaha apa yang jadi deviasi itu antara perbedaan data yang ada di Kominfo dan data di sosial PMD, Capil dan BPS itu tidak terlalu jauh berbeda. Namun memang kita segera akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terbarukan. Seperti itu Mbak Ella. Bicara data ini tentu tidak mudah dan persiapannya lama. Kapan target Kominfo ingin menyelesaikan ini? Ya, jadi untuk target secara umum Mbak Ella, kita di Dinas Kominfo sekarang ini masuk triwulan ketiga. Kita sudah membackup dengan namanya Ranperda. Kita sudah mempersiapkan Ranperda Ritikda. Ritikda ini semuanya kita akan seperti apa konsep Kominfo 5 tahun ke depan sudah kita atur di Ranperda ini. Mau data, satu data, mau SPBE, mau landing dengan koneksi untuk jaringan, maka semua kita atur di situ. Kembali lagi pada konsep penganggaran dan ini nanti kita akan sesuaikan. Manakala penganggaran kita hanya dicukupkan sampai dengan itu, maka tahap step by step kita akan upayakan ini terpenuhi sehingga untuk Ritikda ini yang sementara kita gagas, insya Allah bulan depan kita akan terima naskah dan perdanya, ini kita akan usulkan dalam Propemperda. Usul inisiatif dari pemerintah daerah kepada DPRD. Saya berharap ini akan menjadi kiblat bersama. Jadi semua persoalan Kominfo ke depan ini akan jadi tanggung jawab bersama karena semua akan tahu ya apakah TAPD, apakah Banggar, semua akan tahu bahwa step by step bahwa ini yang akan diwujudkan oleh Kominfo 5 tahun ke depan, termasuk untuk satu data ini. Ya, kapanpun itu yang pasti saya doakan agar program ini cepat dinikmati oleh SOPD yang lain dan oleh masyarakat Kabupaten Bolebo umumnya. Ya, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tetaplah di Bincang Bolebo. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Kopi bro. Oke om, terima kasih. Boyo, ada WA itu ya? Nah buka dulu itu. Ay iyo, astaga. Woi, aku sebelum-belum minum kopi, kenapa ana? Iyo su, anak iyo pergi berangkat di luar negeri, mau baca jenguk anak saudara ada sakit. Saya sembarangan ini ya. Kapan mau berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau bawa anak ke berkas-berkas. Insya Allah DP lusa, anak mau balik ke kota, mau balik ke kota, mau ke kantor migrasi. Wih Boyo, musim ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Mau berangkat sekarang ya, anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu kan mau sampai. Jadi setelah dapat ini kan bro. Anak iyo baru. Kenapa ini?
ini pun ini keboyo susah kan mau keluar negeri buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, nanti dia mau urus besok kan libur tanggal merah, jadi dia kasihan sudah ada pariki. Oh, pengurusan paspor, mending juga urus lewat M-Paspor. M-Paspor? Apa itu M-Paspor? M-Paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh. Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Paspor, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. M-Paspor. Oke. Merindukan purnama, bertahan walau di dalam duka, bersyukurnya kita masih banyak yang sayangi kita. Merindukan purnama, meraih cinta, cinta yang menyatukan kita. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Bolebo, dialog seputar kedaerahan Kabupaten Bolebo, dan tetap bersama bintang tamu istimewa saya, ya, di Ibu Ulkia Keus selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolebo. Dengan tema satu data, satu koneksi, dan bebas blank spot, kali ini saya ingin menanyakan terkait dengan koneksi ini. Kenapa tentang koneksi? Karena bukan hanya saya saja ya, mungkin teman-teman juga yang tinggal di Tilamuda dan sekitarnya sering nih Bu merasakan nih tiba-tiba koneksi hilang kayak gitu. Itu gimana sih itu Bu? Ya, jadi memang kadang-kadang memang kebutuhan kita untuk koneksi ini mengalahkan kebutuhan yang sangat vital, ya. Orang rela tidak makan, yang penting ada koneksi atau jaringan, seperti itu. Sehingga kami pun di Kominfo ini sudah berupaya bagaimana maksimalnya kita agar kebutuhan ini menjadi tercukupkan untuk Kabupaten Bolemo. Walaupun memang kita harus akui, kadang-kadang kita mengalami ada yang dinamakan gamas, gangguan massal. Nah itu selalu kita di Kominfo ditelepon, ini kenapa ada gangguan? Padahal memang pada kondisi tertentu kita pasti akan menghadapi apa yang dinamakan dengan gamas itu dan secara keseluruhan. Jadi saya menyambung apa yang Mbak Ella tanyakan tadi terkait dengan galau nih Bu, koneksi ya. Yang koneksi ini ya, koneksi jaringan maksudnya. Bukan koneksi apa ini, koneksi jaringan. Nah di Kominfo ini untuk koneksi jaringan kita memang secara khusus Mbak Ella itu menjadi
bagian dari program kerja daripada Dinas Kominfo. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini memang untuk sentralisasi jaringan itu pusatnya dari Kominfo. Kalau kemarin setahun-tahun sebelumnya itu untuk kebutuhan jaringan, wifi apa segala macam itu nyantolnya ada di OPD masing-masing. Sehingga secara akumulasi itu kita membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, setelah tahun 2020 itu kita sesuai dengan SK dan Perbub dari pemerintah daerah untuk sentralisasi jaringan itu dipusatkan di Kominfo. Sehingga dari sisi penganggaran kita ada penghematan. Bayangkan setengah dari itu, tapi kita mampu memenuhi kebutuhan dari seluruh OPD termasuk beberapa fasilitas umum. Nah, di Kominfo itu kami buka di sini karena memang kita semua sifatnya terbuka, ya. Dalam hal untuk program kerja, kita di Kominfo itu bahkan dengan anggaran yang sangat terbatas karena memang kondisi kita masih seperti itu. Kita untuk kerjasama, untuk sentralisasi jaringan, kita sampai dengan posisi saat ini, kita sudah memenuhi 97 titik. 97 titik ini merangkul semua OPD, termasuk kecamatan dan beberapa fasilitas umum di daerah ini. Itu kita masukkan dengan anggaran yang kalau orang tanya itu totalnya berapa ya? Kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lainnya, saya kalau menyebutkan angka, waduh sedikit sekali, tapi itulah. Beruntung kita sudah mampu melakukan koneksi hubungan interaksi dengan provider yang profesional, namun mereka memberikan kemudahan untuk kita seperti itu. Ya, yang menjadi pertanyaan banyak orang nih Bu, kenapa sih di Bualemo itu, jangankan yang di pelosok-pelosok nih di pusat ibu kotanya saja di Tulmuta tiba-tiba ngeblank gitu. Itu apa sih penyebabnya? Bukan hanya 1-2 jam loh, Bu, kadang 2 hari. Ya, itu namanya gamas Mbak Ella. Jadi gitu gamas ya? Karena memang kondisi yang kita tidak inginkan. Tapi memang secara saya sempat menanyakan kemarin karena kita sempat kunjungan ke beberapa provider, saya tanya kenapa itu Pak? Tiba-tiba gangguannya terganggu, itu jaringannya langsung hilang. Jadi itu memang sifatnya sensitif untuk pemeliharaan. Jadi kabel-kabel itu istilahnya secara teknis mereka pasang, ketika ada pekerjaan jalan, ada pekerjaan pembersihan, itu kena sedikit saja dengan pedang atau apa, itu langsung berpengaruh terhadap kualitas jaringan itu sendiri. Sehingganya saya kemarin sempat memberikan saran, ini harus berbanding lurus dengan pemeliharaannya juga seperti itu, karena kita tahu persis bagaimana sinyal ini sangat dibutuhkan dan dia sangat membutuhkan perlakuan khusus seperti itu. Jadi memang secara khusus, secara keseluruhan untuk Kabupaten Bualemo melalui Dinas Kominfo kita sudah memproteksi, sudah memberikan anggaran porsi yang cukup menguras semua anggaran yang ada di kita. Kita fokuskan untuk penanganan jaringan ini Mbak Ella. Jadi jaringan ini ada yang secara parsial untuk seluruh OPD itu 97 titik sampai dengan hari ini. Itu kita bisa menikmatinya sampai dengan akhir tahun. Karena itu sumber anggarannya ada di APBD tahun 2022 itu yang sementara berjalan. Untuk tahun depan pun kita sudah mempersiapkan dengan lokus yang sama, cuman memang di satu sisi kita masih menerima banyak sekali telepon. Ibu Kades, kita jaringan ini kita masih terganggu. Kalau boleh tambah istilahnya kalau tambah volume, kita tambah titik di sini. Nah, lagi-lagi dengan kondisi anggaran yang ada, kita pun tidak boleh meminta yang sangat berlebihan karena kita ini sementara dibantu. Seperti itu Mbak Ella. Nah, di satu sisi terkait dengan jaringan ini untuk desa. Nah, itu tadi saya ceritakan ini untuk seluruh OPD, termasuk kecamatan. Khusus untuk desa, kita sudah menyiapkan apa yang dinamakan dengan alokasi anggaran untuk penanganan blank spot. Blank spot itu berarti memang yang tidak dijangkau oleh jaringan sama sekali. Kita tahu persis untuk Kabupaten Bualemo dalam catatan kami itu ada sekitar ada berapa 36 titik? 36 desa atau 36 titik? Memang ada beberapa desa di situ kita belum menelusuri lebih jauh dusurnya berapa karena memang itu nanti akan terakomodir pada Retikda kita itu. Retikda yang kita sudah persiapkan itu yang akan kita atasi 5 tahun ke depannya. Nah, sekarang ini kita sudah menangani Mbak Ella dengan anggaran yang ada khusus untuk desa blank spot itu kita sudah ada 20 desa, sisanya masih 18 desa yang blank spot atau 18 titik yang memang kita belum sentuh. Memang sampai dengan hari ini kita belum
memiliki anggaran yang proporsional untuk itu. Sehingga kondisi ini kami sudah sampaikan juga kepada teman-teman, ini harus kita pikirkan tahun depan. Tapi di samping itu Mbak Ella, mengatasi kesulitan-kesulitan seperti ini, tahun lalu, akhir tahun kemarin, kita sudah menerima bantuan terkait dengan pembangunan tower untuk jaringan. Itu memang dikhususkan bagi desa-desa yang 3T itu istilahnya, terdalam, terpencil, dan terluar, istilahnya tidak memiliki akses jaringan internet. Boleh Bu punya berapa tempat Ibu yang? Kalau ini kita dapatkan bantuan sebanyak 15 titik, 14 ditambah dengan 1 repeater. Jadi kita sudah selesai, progresnya insya Allah bulan depan selesai, itu dilengkapi dengan jaringan. Jadi ini akan sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pelosok. Nah itu yang dapat itu Mbak Ella, itu di tempat-tempat yang memang sama sekali tidak ada jaringan. Nah saya contohkan misalnya di Saritani, Tangga Barito. Nah itu sekarang sudah disiapkan towernya, insya Allah kita extend bulan depan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bu Kiani lagi kunjungan ke Tangga Barito tuh masih bisa ya bikin story gitu ya? Ya, saya berharap seperti itu. Bulan depan kita insya Allah call perdananya kita sudah akan upayakan, itu bisa kita rasakan semuanya. Karena memang ini merupakan kebutuhan yang sangat vital sekali untuk seluruh masyarakat. Bantuan kita cuma di situ. Dan alhamdulillah Mbak Ella, mungkin melalui dialog pada malam ini, kami juga memberikan informasi, sebenarnya ini masih rahasia, tapi alhamdulillah kita... Ya udah Bu, kalau rahasia dibisikin ke saya aja. Ya, jadi rahasia ini saya pikir rahasia karena memang ini sebenarnya informasi yang menggembirakan untuk masyarakat Bualemo, karena memang minggu lalu kami diberikan informasi bahwa kita mendapatkan istilahnya bola muntah, ya. Tadinya untuk bangunan tower ini kita dapat tambahan 1 lagi, tapi itu dari Indosat. Nah, Indosat ini yang tadinya diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Tapi karena setelah disut lagi, ternyata tempat yang paling strategis itu ada di dekat area dari Kabupaten Bualemo, sehingga setelah dipertimbangkan secara teknis itu nyantolnya ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bualemo. Dan alhamdulillah mungkin minggu depan ini kita akan pertemuan dengan Pak Bupati untuk menyampaikan bahwa mereka segera akan membangun tambahan 1 lagi untuk Kabupaten Bualemo, seperti itu. Iya, ada 18 desa atau 18 titik yang belum tersentuh sama sekali oleh jaringan. Selain selain Tangga Barito, selain Saritani, itu di desa mana lagi Bu yang belum tersentuh gitu? Kalau untuk, saya contohkan untuk Tilamuta ya, Tilamuta itu desa Tenilo. Jadi desa yang dekat ya, dari sebenarnya dekat dengan posisi ibu kota, seperti itu. Yang berikut, kita ada 1 desa yang ini yang cukup memiriskan hati, itu ada di desa, salah satu desa yang ada di Kecamatan Botumoito. Akses untuk ibu kota itu dekat sekali, tapi dia masuk dalam jaringan blank spot. Desa mana tuh Bu? Desa Rumbia. Yang masuk ke dalam itu ya? Iya, jadi seperti itu memang dia masuk dalam area blank spot yang kita akan upayakan tahun depan itu bisa diakses. Karena memang saya mencontohkan seperti yang di Kecamatan Paguyaman Pante. Itu memang seluruh desa kita berikan bantuan. Di samping mereka mendapatkan pembangunan tower, mereka juga mendapatkan dari APBD kita untuk wifi gratis sampai dengan akhir tahun ini. Jadi untuk Paguyaman Pantai semua desanya dapat gitu? Tidak semua, iya ada 8 desa. Ada 8 desa iya. Karena memang anggaran kita tidak mencukupi Mbak Ella, sehingganya untuk penanganan blank spot ini agak berbeda. Karena memang dari segi topologi, dari segi jarak, dari segi beberapa topografinya kan memang pegunungan gitu. Topologinya itu sangat berbeda, pegunungan, bukit, apa segala macam. Sehingganya memang membutuhkan benar-benar provider yang mampu untuk menjawab kebutuhan ini. Saya kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya setelah kita menyaksikan jeda komersial berikut ini. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu selamanya.
kasih. Boyo, ada WA itu ya? Nggak buka dulu itu. Ay, iyo, astaga. Woi, kok seburu-buru nganain minum kopi? Kenapa ngana? Iyo, Su. Anak ini mau pergi berangkat luar negeri, mau jenguk anak saudara ada sakit. Saya saudara ngana ini ya. Kapan mau berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau urus anak berkas-berkas. Insya Allah DP lusa, anak mau balik ke kota, mau ke kantor migrasi. Wih Boyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Mau berangkat sekarang anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu kan mau sampai. Jadi setelah dapat pergi kan bro. Alah, iyo baru. Wih, kenapa gini? Begini Pur, ini ke Boyo. Bisa kan mau keluar negeri, buat keluarga. Kalau dia belum ada paspor, kata paspor nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah. Jadi dia kasihan setelah dapat Riki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat M-Paspor. M-Paspor. Apa itu M-Paspor? M-Paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh. Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Paspor, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. M-Paspor. Oke. Ya, pemirsa Anda masih bersama kami di Gorontalo TV Bolebo, di Bincang Bolebo, dialog yang membahas seputar kedaerahan Kabupaten Bolebo, dan masih bersama saya Laluma dan narasumber cantik saya pada malam hari ini Ibu Ulkia KU SE MSI selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bolebo. Tadi tentang satu data udah, tentang satu koneksi udah, tentang blank spot juga sudah. Satu lagi nih Bu, tentang media. Kominfo tentu saya kok agak serak-serak gitu malam ini, padahal saya udah minum jahe ini. Minum lagi Mbak. Serius ini gatel bener gitu. Jadi itu Bu, apa namanya, keterlibatan Kominfo untuk melibatkan media untuk bekerjasama atau mengkondisikan media selama ini untuk pemerintah Kabupaten Bolemo seperti apa? Jadi pertanyaan ini memang sudah ditunggu-tunggu. Kebetulan banyak rekan-rekan media di sini. Oh gitu ya. Iya. Hai semua yang di sini. Gitu. Jadi Mbak Ella, ya, jadi kerjasama dengan media ini memang menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dengan program kerja Kominfo. Karena memang mulai tahun ini itu wewenang dari fungsi kehumasan itu sudah cantolannya ada di
Dinas Kominfo. Nah tentunya berarti kita berafiliasi dengan media cetak, media elektronik maupun media online. Nah untuk Kabupaten Bualemo karena memang sekali lagi porsi anggaran kita yang cukup terbatas. Ini Mbak Ella mau minum dulu ya? Ibu lanjut aja. Iya. Jadi untuk Kabupaten Bualemo ini khususnya di Dinas Kominfo, tahun ini kita sudah melakukan kerjasama dengan media jumlahnya 23 media online. Ya. Banyak Bu ya, itu baru online gitu. Iya. Belum yang televisi, belum yang cetak. Iya, yang cetak elektronik, termasuk radio dan lain sebagainya, termasuk GoTV. Itu memang sifatnya karena memang keterbatasan anggaran kita melakukan apa yang dinamakan by request, ya tergantung momen-momen. Karena memang porsinya kita sudah lebihkan untuk penyebar luasan informasi melalui dukungan dari teman-teman media. Seperti itu. Jadi 23 kita fix untuk tahun ini. Sementara kita dalam hitung-hitungan kami itu kita masih menyelesaikan sekitar karena untuk media yang tercatat di Aliansi Jurnalis Bualemo itu ada sekitar 30-an. Nah berarti karena 23 yang masuk, sisanya mungkin bisa saya mendapatkan informasi itu kerjasamanya dengan DPRD seperti itu. Iya 23 itu hanya online semua atau udah tercover semua? Iya, online 23. Online 23. Terus untuk by request ada dengan RRI, gitu ada ya. dengan GoTV, dengan radio-radio lainnya. Kalau saya lihat kan banyak online-nya nih. Ada nggak syarat tertentu gitu agar bisa kerjasama gitu sama Kominfo gitu? Ya pastilah untuk kerjasama ini memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang memang berdasarkan regulasi dan ketentuan yang mengaturnya. Jadi semuanya sudah diatur, baik ketentuannya, persyaratannya, dan volume maupun administrasi yang kita butuhkan untuk melengkapi pada setiap pembayaran. Seperti itu Mbak Ella. Iya, aduh krunya baik sekali. Ini dia saya udah kasih minum ini Bu. Ya, jadi seperti itu Mbak Ella. Jadi kalau bicara Kominfo itu tidak jauh-jauh dari media, karena pasti harus dirangkul dong medianya. Ya seperti itu, karena memang Kominfo tanpa media itu istilahnya bahkan bagai makan tanpa lauk begitu. Kenapa begitu Bu? Ya karena memang penyebar luasan informasi ini tidak mungkin kita berdiri sendiri. Tentunya kita harus di backup langsung oleh teman-teman jurnalis atau media. Ada nggak Kominfo itu memberikan syarat pada media online? Iya, lu bisa gabung sama kita itu kerjasama sama Kominfo gitu, asalkan jumlah pembacanya per harinya sekian. Ya gitu. memang secara spesifik itu ada aturannya seperti itu. Jumlah pengunjungnya berapa? Nah memang kita itu ada persyaratan-persyaratan yang kita atur lewat namanya PKS. Nah itu ada fakta integritas yang memang teman-teman media yang sudah memenuhi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini aman-aman, semua sudah memenuhi. Cuma memang sekali lagi karena memang porsi anggaran kita yang lumayan seperti itu, sehingganya konsekuensinya juga teman-teman media tidak seluruhnya kita cover seperti itu. Kemudian seberapa besar di pengaruh media selama ini yang ada di Kabupaten Bualemo dalam menunjang Kominfo untuk menyebarluaskan informasi yang ada di sini gitu? Kalau saya, menurut pendapat saya, peran media ini sangat-sangat strategis. Karena kenapa? Dia mampu membentuk opini, ya. Apapun bahasa atau endingnya atau outcome-nya yang kita harapkan itu mampu dimainkan oleh media seperti itu. Sehingganya Kominfo ini sekali lagi tanpa backup dari media kita pun tidak berarti apa-apa, karena kalau kita yang jalan sendiri mungkin konsentrasi kita hanya habis di jaringan penanganan blank spot. Nah, sementara di satu sisi kita pun punya program-program pemerintah yang harus dipublish ke masyarakat. Nah, disinilah peran media yang memang sangat didukung oleh Kominfo itu. Enggak, saya tuh khawatirnya dengan Kominfo merangkul banyak media begitu. Ada kontrolisasi dari Kominfo agar lu kerjasama sama kita gitu. Jadi sedikit memegang mereka lah agar tidak mengkritisi pemerintahan yang ada gitu. Itu bagaimana tanggapan Kominfo? Ya, saya kira begini. Sampai dengan hari ini pemberitaan yang kita minta itu adalah pemberitaan terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah. Nah, tentunya kalaupun memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang secara parsial saya atur, misalnya ketika ada sesuatu yang perlu klarifikasi, maka saya mewajibkan semua teman-teman media itu harus ada sumber datanya yang jelas.
Seperti itu, ada konfirmasi dari setiap narasumber sehingga berita yang disajikan itu benar-benar berimbang. Seperti itu Mbak Ella. Misal saya punya media nih, oke Bu kita kerjasama dong gitu. Oh iya boleh, lu menuhin saran dah gitu. Oh ya udah gitu. Oke udah ACC gitu. Kemudian suatu saat nih tiba-tiba nih ada yang perlu dikritisi dari pemerintahan sekarang yang ada Saya kira gitu. kita sifatnya terbuka Mbak Ella. Oh gitu ya Bu ya. Terbuka karena memang sejauh ini kita ada namanya evaluasi. Iya. Enggak kan takutnya ini gimana sih media udah kita bayar nih masih lu jelek-jelekin ini pemerintahan gitu. Kalau ada yang seperti itu berarti komunikasinya putus. Oh gitu. Ya, jadi sejauh ini memang kita selalu mengontrol pemberitaan. Karena memang kita sudah ada titik-titik yang kita sepakati, nanti sebelum dipublish nanti masuk di sini, nanti kita lihat kalau memang kekurangannya di mana kita lengkapi. Nah kalau memang ada kondisi-kondisi, saya kira kalau memang ada kondisi-kondisi yang perlu dipublish, entah itu persoalan yang merasa, yang penting ada sumber datanya dan bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada masalah. Karena memang media ini bukan berarti kita seperti by design, semua pemberitaan harus yang positif semua. Nah terkadang memang kalau yang pemberitaan negatif itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembentukan program atau kerja yang lebih maksimal lagi atau masukan atau koreksi yang sifatnya kondusif atau konstruktif. Iya, karena kan banyak itu di kalangan masyarakat itu desas-desusnya itu kalau ini gimana sih ini media di Bolemo ini udah kayak jadi humasnya Pemda semua gitu. Itu tanggapannya Kominfo gimana? Jadi memang seperti itu. Rata-rata di kabupaten kota lainnya seperti itu, Mbak Ella. Jadi memang pada prinsipnya sekali lagi peran media ini strategis. Jadi teman-teman media center dalam hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Walaupun mereka fungsinya adalah untuk mendampingi seluruh kegiatan, tapi posisi memang saya selalu mewajibkan tolonglah dipublish untuk kegiatannya karena hal-hal yang positif itu Mbak Ella, kadang-kadang saya menerima masukan dari teman-teman yang saya kategorikan itu masyarakat, itu tanya, kok kalian ini tidak ada kerja ya? Sehingganya kadang-kadang saya berpikir kenapa tidak, mungkin saya akun pribadi saya manfaatkan untuk penyebar luasan informasi itu supaya, oh ya daripada saya publish kegiatan-kegiatan lain, oke lah yang ini kegiatan Pemda, sehingga kadang-kadang masyarakat, karena kalau misalnya populernya di Bolemo ini kan FB, ya, karena memang jadi melakukan tingkat-tingkat pengguna medsos di surveinya kita itu lebih memang, banyak ke Facebook daripada Instagram saya lihat itu Bu. Ya, karena memang mereka lebih tertarik pada semua yang di FB. Nah di FB ini mereka walaupun tidak memberikan komentar, like atau apa, tapi mereka baca. Mereka membaca dan melihat. Ya, sehingga saya memperkuat untuk penyebar luasan informasi ini melalui media sosial itu. Facebook gitu. Ya, seperti itu. Iya. Kemudian seperti apa yang dilakukan oleh Kominfo melalui media center ini Bu untuk mempublikasikan itu semua? Bagaimana indikatornya Kominfo untuk melihat oh ya ini udah nyampe nih pesannya ke masyarakat itu, feedback seperti apa gitu yang diinginkan oleh Kominfo untuk melihat oh ya ini kerja-kerja kita ini udah dilihat nih sama mereka kayak gitu. Oh iya. Jadi kan kalau bicara media sosial kan kita bisa lihat kalau di Instagram oh iya yang like berapa gitu. Jadi kalau di Facebook itu kalau nggak ada mata ya, iya mata, gitu. Ya. Itu ngukurnya gimana? Iya. Jadi memang ini saya lagi-lagi karena saya pengguna medsos yang aktif. Jadi memang kadang-kadang saya tergabung di beberapa grup, entah itu grup keluarga, masyarakat, teman-teman. Nah kadang-kadang saya heran, ini saya contohkan, misalnya saya tergabung di grup di mana saya berasal misalnya, desa apa, kecamatan apa seperti itu kan. Nah saya ketika mempublish kegiatan mereka tidak merespon. Tapi saya berpikir mereka pasti sudah baca. Karena kenapa? Kenapa mereka baca? Karena semua yang saya informasikan itu mereka jadikan konsumsi untuk pembahasan di grup. Ya saya mendengarkan Kadis Kominfo tadi menyampaikan berita terkait misalnya e-voting. Itu bagaimana menurut Kadis Kominfo? Jadi saya berpikir ternyata ini tersampaikan. Nah saya lagi-lagi, oh iya saya baca tadi situ ada kegiatan begini Pemda. Jadi Pemda ini sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif, namun memang banyak kali tidak tersampaikan. Karena itu memang literasi, animo membaca kita itu sangat di bawah. Karena memang kadang-kadang, bayangkan sudah kita publish ada pertanyaan lagi di bawah, padahal sudah dijelaskan. Yang kapan ini? Padahal sudah dijelaskan ini hari apa, tanggal berapa. Sehingganya lagi-lagi ke depannya ini mungkin masukan untuk semua.
untuk pemberitaan penyebaran luasan informasi memang harus menjadi kebutuhan dan keinginan bersama. Tidak boleh secara parsial karena nanti ini bias juga di masyarakat seperti itu. Iya, itulah kenapa di edisi perdana ini Bincang Bolemo itu Bu ngundangnya ibu gitu loh. Kenapa harus ibu? Ibu itu termasuk kepala dinas gitu di Bolemo tuh yang berhasil membuat anak buahnya atau pegawai yang berada di bawah kepemimpinan ibu itu kompak semua gitu loh. Kan ada nggak sedikit Share gitu. lagi. Iya, nggak sedikit itu stafnya ibu yang berteman dengan saya gitu ya. Saya tuh belum melakukan sounding Bincang Bolemo itu. Stafnya ibu udah duluan itu beberapa jam sebelum saya. Jadi Iya. mereka udah membantu menyondingkan, oh ya ini bakal ada Bincang Iya. Bolemo gitu. Ini kerjanya siapa kalau bukan ibu kadisnya? Ya, saya saya pikir kira begitu. itu hanya catatan kecil. Saya sekali lagi, saya selalu menekankan ke teman-teman, karena memang tupoksi awal kita itu, bukan tupoksi awal, tupoksi utama kita itu adalah penyebaran luasan informasi. Nah kalian jadi di Kominfo itu sama sekali tidak tahu tentang perkembangan, maka kalian adalah orang-orang yang merugi. Jadi saya sampaikan tolonglah di-share kegiatan yang sifatnya positif, agar masyarakat juga tahu. Masyarakat ini misalnya kita berteman 3.000, 2.000, nah itu walaupun tidak memberikan tanggapan tapi mereka pasti baca itu saya bilang. Berarti tersampaikan, sangat rugi misalnya ada informasi-informasi positif yang kita tidak bagi. Ya kan sekarang begini Bu, Mbak Ella, di kantor-kantor ini saya sudah memfasilitasi dengan jaringan wifi ya. Kalau wifi ini hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat, maka saya sangat menyesali itu, sehingganya saya bilang teman-teman kalau memang ini tolong ini dipublish, karena ini mungkin akhirnya ada kepuasan tersendiri, masyarakat tahu seperti itu. Kadang-kadang juga saya menerima inbox, itu kerjanya kalian apa sih? Cuma ini, coba dibaca lagi semua itu. Posting-posting doang. gitu Iya, kan. seperti itu. Kominfo kan salah satu kerjanya kan kayak jadi humasnya Pemda gitu Ya, kan udah seperti dijadiin itu. satu kalau nggak salah itu Bu ya gitu. Iya, iya Mbak Ella. Jadi anak buahnya Ibu Kia siap-siap noh jadi humas loh semua itu. Jadi memang yang semua itu saya minta mereka semua aktif di medsos. Karena lagi-lagi karena saya sudah koordinasi dengan Telkomsel, saya sudah minta data terkait dengan pengguna. Ternyata memang animo masyarakat yang ada di Kabupaten Bolemo itu sangat-sangat tinggi untuk Facebook seperti itu, media sosial, sehingga ranahnya kita untuk memberikan informasi melalui media sosial itu. Iya, yang terakhir Ibu bisa closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bolemo dan sekitarnya, silakan. Ya, saya satu saja, saya berharap hadirnya Ranperda yang kita gagas ini, pada akhirnya kita akan semua menyatu dan pada akhirnya Bolemo ini landing dengan Bolemo terkoneksi, satu data, satu konsep dan bebas blank spot. Istilahnya semakin digital semakin baik seperti itu. Iya, terima kasih super sekali. Saya juga sedang bisa mendengarkan bahwa sebentar lagi Kabupaten Bolemo akan terhindar atau akan diselesaikan dalam masalah blank spot yang ada di desa-desa terpencil lainnya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah acara Bincang Bolemo edisi perdana hari ini, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 bersama narasumber perdana saya Ibu Ulkia KU SE MSI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan ini di live streaming YouTube Gorontalo TV Bolemo dan disiaran langsung Facebook kami di Gorontalo TV Bolemo. Saya Lalma. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi bro. Oke om, makasih. Boyo, ada WA itu ya? Gak buka dulu itu. Ay iyo, astaga. Woi, kok sebelum-belum orang ini minum kopi? Kenapa anak? Iyo sup, anak ini mau pergi berangkat di luar negeri, mau jenguk anak saudara ada sakit. Iya, sembarang anak ini ya. Kapan kamu berangkat? Ini mau anak lagi mau balik ke rumah, mau bawa anak ke berkas-berkas. Insya Allah udah lusa, anak mau balik ke kota, mau ke kantor imigrasi. Woi Boyo, besok ini libur, tanggal merah. Jadi semua instansi perkantoran itu libur. Mau berangkat sekarang ya, anak mau dapat sore. Baru mau tutup dulu itu perkantoran, nanti itu kan mau sampai. Jadi setelah dapat pergi kan bro. Alah, iyo baru. Weh, kenapa gini? Begini pun, ini teh Boyo. Sebisa kan mau keluar negeri, mau keluarga. Kalau dia belum ada paspor, kata paspor nanti dia mau urus besok. Besok kan libur tanggal merah. Jadi dia kasihan setelah dapat Riki. Oh, pengurusan paspor. Mending Jo urus lewat yang paspor. Paspor? Apa itu paspor? Yang paspor itu adalah aplikasi untuk mempermudah pengurusan paspor. Oh. Jadi, kita orang sudah tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mengurus paspor. Download Jo aplikasi di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Ya, benar sekali. Sekarang kantor imigrasi telah menyediakan salah satu aplikasi untuk mempermudah Anda dalam menggunakan paspor. Seperti install aplikasi M-Paspor, daftar akun, launching akun, syarat dan ketentuan, menu permohonan pengajuan paspor, pastikan diisi dengan benar. Menu ubah jadwal. Langkah-langkahnya: 1. Verifikasi NIK. 2. Mengisi permohonan data isian keimigrasian. 3. Unggah dokumen persyaratan. 4. Melengkapi data pemohon. 5. Tambah pemohon. 6. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. 7. Rincian biaya layanan. Dan 8. Pembayaran biaya layanan. Paspor. Oke. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Walau sendiri, kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Menangis bersama. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang tenang hingga kau bahagia. Aku mengerti
Meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Biarkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Desiran angin malam yang berhembus menerpa diri dalam kesunyian. Sejenak aku terlena mengenang kisah yang telah berlalu. Engkau datang bersama keanggunanmu yang membuat diri ini terpesona. Kau membisikkan kata cinta dengan hati yang telah pasti. Tapi kini engkau telah pergi, walaupun terasa rasa di hati untuk menerima perpisahan yang terjadi. Terduga semula kan begini akhirnya. Semoga bahagia bersamamu. Tak terduga semula, kan begini akhirnya. Semoga bahagia bersamamu.